Dampak dari perubahan iklim membahayakan kesehatan planet, umat manusia, dan spesies, serta ekosistem yang menopang kehidupan di bumi. Hal ini dinyatakan dalam laporan terbaru dari panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC dari Persatuan Bangsa-Bangsa yang dirilis 28 Februari 2022. Laporan ini adalah peringatan mengerikan tentang konsekuensi dari kelambanan tindakan yang menunjukkan bahwa perubahan iklim adalah ancaman besar dan meningkat terhadap kesejahteraan kita dan planet yang sehat. IPCC adalah badan PBB yang menangani tentang isu perubahan iklim. Laporan terbaru ini merupakan laporan kedua dari 3 laporan penilaian dari IPCC ke-6 sejak didirikan pada tahun 1988. Dan laporan ketiga akan diterbitkan pada paruh kedua tahun 2022. Sebanyak 270 penulis laporan ini mengkompilasi hasil riset dari sekitar 34.000 studi yang merinci cara-cara orang dan ekosistem mana yang rentan terhadap perubahan iklim, serta bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan yang diakibatkannya. Bagian pertama dari laporan ini diterbitkan pada Agustus tahun 2021. Laporan tersebut berfokus kepada ilmu iklim fisik, di mana para penulis laporan menggambarkan hubungan antara aktivitas manusia dan perubahan iklim secara tegas, dan mengatakan bahwa suhu global telah meningkat sebesar 1,1 derajat Celcius sejak abad ke-19. Sedangkan dalam laporan kedua ini membahas tentang dampak, adaptasi, dan kerentanan seputar perubahan iklim. Para pemimpin IPCC mengatakan bahwa memotong aliran gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan iklim seperti karbon dioksida dan metana ke atmosfer sangat penting untuk menjaga kesehatan manusia dan ekosistem. Tetapi juga dijelaskan cara untuk beradaptasi dan meningkatkan ketahanan keduanya, terutama orang-orang yang menanggung biaya terbesar dari perubahan iklim. Pada KTT Iklim PBB tahun 2021 di Glasgow, para pemimpin dunia berkomitmen untuk berada pada jalur yang akan menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius pada tingkat pra-industri. Tetapi dengan tingkat emisi saat ini, beberapa ilmuwan mengatakan kita mendekati jalur yang akan menyebabkan kenaikan 3 derajat Celcius pada akhir abad ini. Kondisi ini akan meningkatkan resiko kepunahan 10 kali lipat untuk keanekaragaman hayati, dan kondisi ini bisa menghilangkan banyak kemungkinan adaptasi yang saat ini masih terbuka bagi umat manusia. Batas adaptasi mungkin sudah tercapai, dan secara tidak proporsional berdampak kepada masyarakat dalam situasi yang sudah rentan, yang juga paling tidak bertanggung jawab atas krisis. Laporan kedua ini dianggap lebih komprehensif dibandingkan laporan sebelumnya, yang pengetahuan masyarakat adat lokal serta mengatasi ketidakadilan yang melekat tentang bagaimana perubahan iklim sering secara tidak proporsional membebani orang miskin di dunia.
Kondisi ini akan meningkatkan kebijakan yang harus dilakukan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Jika kita tidak memasukkan orang sebanyak-banyaknya, salah satu hal yang menurut saya telah kita sadari adalah bahwa kita belum tentu melakukannya dengan baik. Karena itu, pada laporan ini memasukkan pengetahuan tentang masyarakat adat. Selain memacu peningkatan cuaca ekstrim dan kebakaran hutan yang lebih besar, kenaikan suhu global menyebabkan tekanan kepada manusia yang menyebabkan penyakit dan kematian di seluruh dunia. Umat manusia menghadapi sejumlah masalah lain yang mengancam kesehatan dan kelangsungan hidup, terutama di antara yang paling rentan di dunia. Saat gletser mencair, bahkan di gunung tertinggi di bumi yang disebut sebagai menara air dunia, berada dalam kondisi kekurangan air yang saat ini menjadi lebih umum terjadi. Ketahanan pangan dipengaruhi oleh kekurangan air dan kekeringan yang diperburuk oleh perubahan iklim. Dan mencairnya lapisan es dunia mendorong kenaikan permukaan laut sehingga mengancam komunitas pesisir pantai. Beradaptasi dengan perubahan iklim akan memiliki konsekuensi serangkaian kebijakan yang luas. Tidak ada peluru perak yang dengannya kita akan memecahkan masalah ini. Yang ada hanyalah upaya cepat. Laporan IPCC mencakup berbagai upaya yang berbeda dari agroforestry yang memungkinkan produksi makanan bersama dengan pemulihan ekosistem yang mendukung keanekaragaman hayati hingga menemukan cara untuk membangun kota hijau untuk mencegah cuaca panas yang dihadapi miliaran orang di dunia yang tinggal di lingkungan perkotaan. Namun, maladaptasi bisa menjadi kontraproduktif. Misalnya tembok laut dapat melindungi masyarakat dari pasang naik. Tetapi jika pembangunannya dilakukan dengan mengorbankan hutan bakau atau terumbu karang, yang merupakan penyangga alami gelombang badai, belum lagi habitat satwa liar dan perikanan yang kritis. Tindakan seperti ini mungkin menjadi kontraproduktif. Selain itu, pentingnya menekankan urgensi untuk mengambil langkah-langkah menuju mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dampak iklim memang sudah dirasakan di seluruh dunia. Untuk menghindari yang terburuk, kita membutuhkan pengurangan emisi yang mendesak dan keadilan iklim. Kita membutuhkan investasi dalam adaptasi, membangun ekuitas, memberikan kompensasi dan asuransi terhadap kerugian dan kerusakan, serta mendorong jalur pembangunan yang tangguh di mana setiap orang dapat turut serta dan berpartisipasi. Semua ini tidak akan terjadi kecuali penghasil emisi tinggi mengekang emisi mereka sesuai dengan sains. Terlepas dari ramalan suram, pada saat ini kita dapat berharap tentang prospek bahwa umat manusia dapat mengurangi emisi untuk menghentikan perubahan iklim dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Fakta sederhananya adalah manusia selalu mampu mengubah cara mereka hidup di dunia.